Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Aswin Lumintang di acara Tribun Bakudapa. Dan kali ini kita akan berbincang-bincang dengan topik Chef Ben dan cerita kuliner. Jadi Chef Ben ini tentu berarti ke personal, ke orang ya. Dan orang dan makanan. Ini chef berarti juru masak, orang yang sangat mahir di dunia kuliner ya. Siapa dia? Tentu saya seperti biasa saya akan berikan kesempatan kepada Chef Ben untuk memperkenalkan diri. Dipersilakan. Oke, baik. Halo, bersama saya Chef Benny. Ya, hari ini saya berada di Tribun. Ya, saya akan bercerita tentang pengalaman saya sebagai seorang chef, baik Anda di Kota Manado maupun di luar daerah. Ya. Dan Tribuners tentu saya akan langsung ya menanyakan ke Chef Ben ya terkait dengan profesinya sebagai seorang chef dan tentunya bagaimana Chef Ben tentu menjadi seorang chef yang handal, yang cukup dikenal, tentu bukan persoalan yang mudah, bukan hal yang Ya, mudah. betul, Ini betul. persoalan dari mungkin ada momentum atau apa, atau memang cita-cita dari kecil, atau apa, ada sesuatu yang membuat Chef Benny memilih jalur menjadi seorang chef handal seperti saat ini. Gimana, boleh diceritakan? Oke, baik, terima kasih. Jadi, untuk seorang chef atau tukang masak, itu bisa terjadi kepada siapa saja. Ya, Ya, termasuk diri saya yang hadir saat ini dikenal sebagai Chef Benny. Tapi jangan lupa, menjadi seorang chef itu bukan hanya jadi tukang masak biasa. Ya, tidak semua yang tuh udah bisa masak nasi goreng dia sebagai seorang chef. Pengalaman saya ketika saya menjadi seorang chef, ya saya berkecimpung di dunia kuliner di Bali. Di mana di dalam dunia kuliner itu kita perlu memahami ya tentang artinya masakan, bagaimana kita mau memasak itu dari hati kita. Dan memang pengalaman itu banyak sekali. Ya, ketika saya merantau di luar daerah, wah sangat cukup banyak. Ya, saya belajar. Ya, dan jadi chef itu bukan berarti jadi dengan diri, tapi kita perlu belajar, belajar dan terus belajar. Ya. Jadi pengalaman saya ketika saya di Bali, wah itu luar biasa. Awalnya saya menjadi seorang tukang masak itu di Manado. Ya, pertama saya pernah masak di kafe-kafe waktu di Manado. Ya, dari kafe dan memang karena akhirnya, hobi masak atau gimana oh, kemudian memilih itu gimana? jadi begini. Kalau di rumah mama saya itu suka masak. Kebetulan papa saya kerja di salah satu kantor ya Ya, dan mama saya ikut Dharma Wanita. Dan memang saya cuma suka lihat dan untuk ketertarikan untuk masak nggak ada sama sekali. Ya, awalnya ya, awalnya awalnya. nggak ada sama sekali dan sampai saat ini saya kenapa saya bisa jadi seorang chef? Momentum apa yang membuat Chef Ben kemudian jadi suka masak? Oke, baik. Jadi begini, itu datang dari diri kita. Mungkin pertama karena saya lihat di rumah ya, mama saya suka masak ya. Jadi mungkin itu mulai terbentuk dengan dirinya. Akhirnya saya mencoba dan mencoba dan di tetangga-tetangga saya juga ada yang hobi kuliner. Akhirnya saya pun mulai ikut. Oke, dari mungkin bikin kue yang apa namanya, contohnya balapis Ya, yang sederhana ataupun yang ini ya. kue-kue jajan pasar, tapi akhirnya bisa meningkat dengan dirinya. Gitu. Jadi pengalaman saya ini ketika di dunia kuliner, diri kita sendiri yang harus banyak belajar. Dan kita nggak boleh ketinggalan ya di daerah-daerah lain maupun sampai di luar negeri, kita harus banyak belajar mencari tahu. Iya. Mulai kapan Chef Benny merasa bahwa ini sudah profesi ya? Artinya sudah merasa bahwa ini bukan lagi soal iseng-iseng, bukan soal ini, tapi memang ini jadi mata pencarian, menjadi profesi. Oke, baik. Jadi begini, saya cerita dari awal ya. Ketika Ya, saya merantau ke Bali, ya di Bali itu sangat banyak sekali saingan. Ya, di sana itu ada yang dia dari NHI Bandung, dari BPLP Bali, ya maupun di Surabaya. Tapi saya ketika saya merantau di Bali, saya hanya ijazah SMA. Ketika saya menyadari diri
bahwa saya hanya punya ijazah SMA, otomatis sangat ketinggalan dengan mereka. Saya punya tekad dan saya yakin saya bisa, ya. Ketika saya bekerja di hotel, ya, hotel itu bekerja 1 kali 8 jam. Karena saya lihat teman-teman di samping saya ini, wah dia dari NHI Bandung, wah dia dari BPLP Bali, dan saya cuma ijazah SMA. Ya. Berarti di situ saya mulai kepingin lebih dari mereka. Bagaimana caranya? Berarti saya Artinya bekerja. secara ijazah, secara pendidikan formal, pasti mereka yang akan Ya, ini. Ya. saya akui itu. Ya, ya. Dan akhirnya saya kerja itu 2 kali 8 jam. 16 jam ya. 16 jam saya 16 kerja. Dan keuntungannya banyak. Saya bisa dapat ilmu. Dan ketika saya di perantauan, saya bisa makan di dalam. Dan bisa jadi sayang orang, semua orang. Saya ketika di dalam bekerja di satu hotel, saya hampir semua satu hotel itu sayang banget dengan saya itu. Ya, karena ketekunan saya. Dan intinya bagaimana kita menghargai sesama teman yang ada. Ya, kita harus menyapa mereka dan kita perlu merendahkan diri. Dan itu adalah kunci utama. Menghargai mereka, teman-teman, dan kita merendahkan diri. Merendahkan diri ya. Ya. Ini menarik ya, Chef Ben, bahwa menjadi seorang chef handal itu ternyata bukan persoalan jago masak, hanya jago masak tentu banyak ya. Ya. Tapi pertama itu dia harus tekun ya, dia harus tekun, kemudian juga memperhatikan sesama, familiar dengan sesama, dan dikatakan tadi rendah hati ya. Ya. Rendah hati artinya ya tidak ilmu padi lah. Ya, betul sekali. Jangan semakin padi itu semakin berisi tentu ya semakin merunduk. Nah, Ya. Chef Ben, ini saya kira penting, dan itu beberapa kunci ini tidak semua ada di chef juru masak yang ada, karena ini soal hati, ini soal bicara karakter ini. Ya. Karakter seseorang yang terbentuk sekian lama. Dan kalau tidak ya, Chef Benny tadi mengisyaratkan bahwa ketekunanlah yang mengajar, yang membuat Chef Ben menjadi seorang chef handal. Ya, betul. Belajar dari merasa kekurangan untuk menjadi lebih baik dari banyak orang. Merasa hanya berdasar di ijazah SMA, kemudian itu melecut menjadi motivasi bahwa ijazah bukan satu-satunya cara untuk menjadi leader ya. Tapi tentu dengan ketekunan, kerja keras, sehingga dihargai. Chef Ben, setelah ini ya, Chef Ben sudah melakukan, kemudian chef menjadi chef kan biasanya dari satu hotel ke hotel yang lain. Saya lihat begitu. Chef Ben selama di Bali berapa hotel yang ini? Oke. Selama di Bali saya mungkin ada 5-6 hotel ya. Ya. Dan ketika saya di hotel A, saya ingin melamar di hotel B. Itu tujuan saya ingin mencari tahu lebih banyak lagi. Karena masing-masing chef kita, ya, sebelum saya menjadi seorang chef, itu punya banyak sekali ide-ide. Ya. Jadi ketika kita hanya punya basic awal untuk masalah cooking, ya kita harus lebih mencari tahu. Dan kebetulan saya secara pribadi, saya suka sekali menciptakan menu. Ya, saya suka sekali. Di Bali dulu saya pernah buat es krim bakar. Es krim bakar? Ya, yang awalnya cuma top dengan es krim goreng. Es krim bakar? Iya, saya bikin es krim bakar. Karena kebetulan saya bekerja di pizza ya, Italian pizza, dan es krim bakar itu tidak ada. Ketika saya racik es krim itu dan saya bakar, wow, ya waktu itu eksekutif chef saya itu orang Prancis. Namanya Mr. Pascal Bilon. Kebetulan dia pernah jadi eksekutif chef di Hotel Manado. Dia yang tarik saya ke Bali. Dan akhirnya dia bilang, wah ini bagus, tentu dijual. Ya, es krim bakar? Ya, saya belajar. Kenapa dinamakan es krim bakar? Es krim bakar karena saya bakarnya di pizza tungku. Di oven tungku. Ya, jadi tetap saya menggunakan juga cheese ya, menggunakan keju juga, yang mozzarella cheese. Jadi dia itu lumur ke wow. Ketika Mr. Pascal Bilon coba, ya akhirnya dia jadikan itu satu menu di Novotel Tanjung Benoa Bali.
Salah satu menu spesial ya. Salah satu menu spesial. Dan dari namanya aja unik ya. Iya. Es krim bakar. Es krim bakar. Es krim bakar. Chef, ini chef, apakah chef hanya ahli di soal misalnya makanan-makanan berat, misalnya soal nasi dan sebagainya, atau bisa nasi, bisa kue-kue ringan atau apa saja? Keahlian dari, kan biasanya ada keahlian, Ya, atau betul. serba bisa, gimana? Oke, wah ini menarik sekali nih pertanyaan ini. Jadi pertanyaan tadi itu, jadi kalau ada teman-teman yang baru mau ya dalam belajar di dunia kuliner ya, apalagi anak-anak yang lulusan SMA, SMK yang mau belajar di kuliner ya, perlu sekali, bukan mencontohi saya, tapi apa yang saya lakukan ya itu saya rasa luar biasa sekali ya. Karena ketika saya belajar itu, saya pertama belajar itu di Western ya. Western, dan saya tidak cukup di Western saja. Saya mulai belajar lagi dengan makanan-makanan yang lainnya. Ya, Italian food semuanya ya. Bahkan Indonesian food. Ya, ketika saya sudah kuasai semua, saya ingin belajar lagi. Ya, jadi saya belajar di pastry bakery. Ya, dan saya belajar di pastry bakery itu bukan hanya sekedar belajar. Saya memiliki nama tertinggi dari itu pastry chef. Pastry chef. Pastry and bakery chef itu dia menguasai untuk kue-kue. Ya, baik cake, ya, baik mini pastry ataupun varian dari menu-menu Nusantara ya. Jajan pasar itu kita harus kuasai. Begitu juga untuk bakery-nya ya. Bagaimana kita bisa bikin roti yang enak ya. Dan itu benar-benar saya kuasai. Makanya saya pernah menjadi seorang pastry chef juga. Sebelum saya menjadi executive chef, saya dari pastry chef juga. Ya, itu pastry chef itu jabatan tertinggi untuk pastry dan bakery. Ya. Chef, sudah setelah menjadi chef ini tentu menguasai menu ya tadi sudah. Ya. Boleh berapa menu yang sudah dikuasai, menu masakan maupun menu tadi kan es krim. Jadi mungkin ada berapa kategori? Boleh dijelaskan ke Tribun? Oke, baik, terima kasih. Ini menarik saya kira kan dari seorang chef. Ya, jadi untuk teman-teman ya, untuk ibu-ibu ya yang saat ini juga ya mendengar apa yang saya sampaikan, begitu juga dengan anak-anak muda, anak-anak lulusan SMA. Jadi banyak hal yang sebagai seorang kuliner ya, walaupun dia belum jadi seorang chef, dia harus banyak belajar ya. Dalam arti kata, dia harus ketika dia coba contohnya menu nasi goreng, bagaimana saya harus buat itu lebih enak ya. Ketika saya membuat cake, bagaimana saya bisa buat cake ini jadi enak ya. Jadi saran dari saya, kita jangan pernah bosan ya untuk mau belajar. Saya bukan langsung tahu, saya belajar dulu. Walaupun saya sudah walaupun saya sebagai seorang chef sekarang, saya harus banyak belajar lagi. Jadi akhirnya kita akan melatih diri kita untuk banyak belajar, dan akhirnya itu akan datang dengan sendirinya. Gaya kita, keinginan kita itu akan jadi dengan sendirinya. Artinya bukan dorongan dari orang lain, tapi dari diri kita, dari pribadi kita. Saya sering sampaikan kepada anak-anak, kalau kamu ingin jadi, kalau kamu ingin pintar, jadilah diri Anda sendiri. Ketika itu karena dorongan, Anda hanya sesaat saja. Saya sering memberikan motivasi kepada anak-anak ya, teman-teman. Saya bilang, kalau kamu ingin tahu ini dan hanya karena didorong, itu hanya sesaat. Tetapi kalau dari diri kita, pribadi diri kita, mau berubah dan mau menjadi tahu, wah itu pasti luar biasa dahsyat. Nah itu pengalaman saya. Ya, jadi di beberapa tempat pekerjaan juga, saya selalu melatih anak-anak bagaimana mereka itu harus teliti dalam bekerja. Di samping teliti dalam bekerja, bagaimana mereka harus belajar terus. Saya pernah di restoran Prancis ya, di Bali. Itu restoran paling terkenal. Itu favoritnya Pendeta Gilbert Lumoindong. Kalau mau makan pasti di The Metis.
Kalau ketemu dengan Pak Gilbert pasti bilang The Metis Restoran. Dia pasti ingat saya karena saya merekomendasikan kepada Pak Gilbert untuk makan di The Metis. Oke, jadi pengalaman saya ini ya alangkah baiknya untuk anak-anak lulusan SMA atau mau bekerja harus lakukan. Karena sekarang saya lihat mereka harus didorong-dorong dulu. Ya, dan ketika saya merantau di Batam, wow itu banyak sekali. Itu di Batam itu orang Batak, Palembang, Padang. Wah itu orang Manado bilang ngeri-ngeri sedap untuk training mereka, untuk ajari ke mereka, didik mereka. Jadi perlu ekstra, perlu ketegasan. Orang Manado bilang perlu nyali. Nah, karena beliau jadi orang pe postur tubuh, dompe. Aduh. Jadi kalau orang sebagai seorang pemimpin, orang tidak ada nyali susah juga untuk menjadi seorang perantau untuk bisa sukses. Harus punya nyali, bukan untuk berkelahi ya. Nyali untuk artinya begini. Dia bisa bikin nasi goreng enak, saya juga bisa buat nasi goreng enak. Ada sesuatu yang menarik nih. Saya pernah bekerja di hotel dan tiba-tiba saya disampaikan oleh HRD, chef, di kitchen ini ada si A. Dia itu wah, paling bandel. Ini menarik ya, jadi saya ceritakan. Oh ya, chef-chef yang cuma 2 bulan, 3 bulan pergi lagi karena dia. Dan dia itu salah satu orang owner. Dia orang terlama owner. Oh ya? Oke. Coba saya lihat fotonya. Ditunjukin. Oke. Nah, saya naik ke atas. Perkenalan pertama ya, gaya saya lain lagi. Saya kalau mau perkenalan pertama di dapur, saya ramas tangan mereka tuh. Walaupun dia badannya besar. Ketika saya ramas, saya tepuk ini pundaknya. Nah, baru saya ajak kumpul dan saya masak. Ketika saya masak, saya suruh coba. Bagaimana pendapat kalian? Ya otomatis ketika mereka udah coba hasil yang saya buat, ya kalau hasil saya itu biasa-biasa saja, mohon maaf, kita udah kalah berperang. Kalau hasil kita luar biasa, otomatis kita akan dihargai. Artinya seorang chef harus menunjukkan bahwa dia mempunyai kelebihan dong. Harus. Ya? Tidak harus bisa tidak. Iya. Harus. Itu sah. Kuncinya itu ya. Kuncinya itu. Dia harus tunjuk bahwa saya bisa ya. Lebih baik dan karena itu saya pantas jadi leader. Ya kan? Jadi seorang pemimpin. Ya. Kalau tidak, waduh habis. Ini orang dapur ini panas semua ini. Betul. Ngeri. Kalau mereka udah lihat chefnya itu, waduh, orang Manado bilang apa ya? Daun lemong, lepe-lepe. Aduh, udah lama itu. Keahlian kurang. Kong jaga baprenta lombo, ya sudah, dong bikin bola itu. Jadi itu pengalaman pahit saya. Dalam arti kata, wow, akhirnya saya menjadikan diri saya itu harus tegas. Saya pernah mereka bilang itu chef paling killer. Karena saya kalau didik orang itu ngeri. Tapi bukan ingin membuat mereka itu apa ya, tapi saya ingin mereka jadi. Ya. Artinya berusaha bahwa karena Pak Chef Benny merasa bahwa saya menjadi chef handal begini karena lewat kerja keras. Jadi kalau mau jadi bagus seperti saya bahkan melebihi harus kerja keras. Harus itu. Ya. Tribuner saya kira menarik ya bincang-bincang dengan Chef Benny ini karena tentu di dunia ini orang banyak sekali profesi dan salah satu profesi yang banyak dibutuhkan saat ini di era saat ini adalah menjadi seorang juru masak, menjadi seorang chef. Tidak mudah karena persaingan saat ini semakin ketat dan dikatakan tadi untuk menjadi seorang kuliner oke, silakan, tapi untuk menjadi seorang chef yang handal tentu penuh dengan persaingan, dengan nyali, punya skill, betul. Keahlian yang luar biasa, skill dan tadi dikatakan punya leadership ya, kemampuan untuk memimpin. Punya leadership yang kuat. Punya kemampuan untuk memimpin. Chef Benny selain di Manado, tadi di Bali, Batam, artinya sudah berkenalan dengan banyak orang, bergaul dengan banyak orang, bekerja bersama-sama dengan banyak orang. Pengalaman yang paling berkesan
Di daerah mana dan gimana itu? Nah, boleh Oke. cerita. Baik, terima kasih. Jadi satu kata dari saya, ya, daerah yang paling berkesan dan banyak memberikan saya ilmu di Bali. Bali ya. Bali itu sangat banyak saya belajar. Ya, kalau saya mau belajar makanan Itali, saya belajar dari orang Itali. Saya mau belajar makanan Prancis dari orang Prancis. Ya, salah satu yang saya sebutkan tadi, saya banyak belajar makanan Prancis di The Metis. Itu the best restoran di Bali. Semua tahu. Ya, saya banyak belajar di situ. Jadi kalau saya belajar makan Italia, ya saya ingat itu Mr. Luca. Orang Itali memang. Orang ya? Itali. Ya. Orang Itali. Wow, dia kalau bikin pizza sampai pizza goreng dulu dia bikin. Ya kan? Jadi dalam arti kata ketika saya melihat kreativitas dari orang-orang hebat, chef-chef hebat dulu, jadi saya membiasakan diri juga untuk ada motivasi untuk belajar membuat sesuatu. Saya kasih contoh. Di Manado itu ada klaper tart. Pernah nggak orang Manado bikin klaper tart goreng? Mohon maaf, Pak. Ya. Saya rasa belum ada yang buat klaper tart goreng. Klaper goreng. Ya. Kecuali saya, Chef Benny bikin klaper tart goreng. Karena itu sesuatu hal yang bagi saya udah biasa, saya menciptakan menu baru. Contohnya kalau saya juga pergi ke daerah lain, saya pasti ada menu baru yang saya harus buat. Ya, contohnya di Bitung, saya bikin roll tuna woku. Ya, mohon maaf Pak, Presiden Jokowi sudah berapa kali coba untuk roll tuna woku. Ya, Karya Chef Ben ya. iya, waktu itu zamannya Pak Lomban dan Pak Maurice Bantiri yang saat ini Pak Maurice sebagai Wali kota sekarang. wali kota Bitung. Dan beliau masih ingat sekali. Saat itu saya buat itu, ya Pak Maurice masih sangat ingat. Ya. Dan saya masih ditantang oleh Pak Maurice untuk buat sesuatu lagi nanti di Bitung. Ya. Jadi itulah, jadi sebagai seorang chef itu susah-susah gampang. Tapi jangan salah loh. Ketika jati diri kita sebagai seorang chef, jangan malu-maluin. Ada orang hanya bisa buat baru bekerja 1-2 tahun. Pengertiannya dari, mohon maaf ya, orang-orang Manado, mama-mama mereka, saudara mereka, wah dia chef loh. Di hotel A, oh udah berapa lama dia? Baru 2 tahun. Hei, tidak mudah loh. Menjadi seorang chef itu puluhan tahun baru dapat. Seperti saya puluhan tahun baru Capai itu ya. capai levelnya chef yang sesungguhnya. Jadi level chef itu bukan hanya sekedar saja kita tahu masak, kita baru bekerja 1-2 tahun, 5 tahun aja belum bisa. 5 tahun itu sangat tidak cukup. Ya. Dan walaupun kita udah lama bekerja, ada teman-teman udah puluhan tahun, tapi dia tidak bisa mencapai ke level chef. itu chef ya. Ya, karena tergantung dari diri kita, pribadi kita. Mau nggak? Ini kesempatan kepada siapa aja bisa Ya. untuk menjadi seorang chef. Tinggal dari diri kita. Chef Ben, ya dikatakan tadi bahwa tidak semua juru masak, tukang masak itu bisa mencapai level chef ya, karena tadi tersirat bahwa untuk menjadi seorang chef tentu selain jago masak, selalu mempunyai inovasi baru ya untuk menciptakan. Tadi dikatakan salah satu habitnya Chef Ben ini adalah kemana-kemana menciptakan menu baru. Ya. Menu baru. Nah, saya ingin tanya, bagaimana Chef Ben kemudian selalu terpikir, saya ingin ciptakan menu ini, baik makanan, minuman maupun dessert yang ini, gimana? Ya. Jadi begini, karena saya bergerak di kuliner, Ya. saya sering berhubungan dengan pejabat-pejabat daerah, baik gubernur, wali kota, dan bupati. Contohnya waktu saya di Batam, saya berhubungan dengan waktu itu ketua otorita Batam. Dulu namanya Pak Ismet Abdullah. Dan Pak Nyat Kadir juga, waktu itu dia sebagai wali kota. Nah, jadi saya udah terbiasa berhubungan dengan pejabat-pejabat daerah sana. Dan ketika saya ketemu dengan mereka, pasti mereka tanya, apa yang bisa chef buat? Saya bilang, saya bisa buat ini. Tapi saya bisa juga menciptakan menu baru dengan bahan baku lokal yang ada di daerah tersebut. Jadi saya udah terbiasa. Ya. Jadi salah satu contoh ketika saya datang di Manado. Kuncinya membuat
menu baru apa? Ya, kuncinya membuat menu baru karena kita udah terbiasa. Jadi bagi saya itu sangat mudah. Kita lihat dulu bahan baku lokalnya. Kita buat apa dulu? Kategori makanan atau cake. Ketika kita tahu membuat cake, ya udah berarti kita harus tahu bahan-bahan campurannya. Dan ingat, membuat cake itu gramnya itu harus tepat. Nggak boleh tidak tepat. Kalau nggak, ya cake-nya bisa bantat atau ya bisa tidak naik. Membuat cake itu harus bahannya itu lengkap. Ketika kita udah buat, tiba-tiba salah satu bahan yang nggak ada, contohnya tidak ada baking powder, bisa saja dia bantat, tidak naik. Kalau makanan, ketika kita kurang garam, kita bisa tambahin garam. Ketika kurang garam, kita bisa tambahin sesuatu lagi. Nah, itu kuncinya. Jadi tidak semua chef itu bisa mengetahui pastry bakery, bahkan sampai minuman. Kalau saya, mohon maaf, sampai minuman juga saya bisa tahu. Minuman Bagaimana juga. kita bisa buat jus yang enak, ya. Bagaimana kita bisa meracik kopi. Kopi. Ya, Tahu juga. ya, sangat bisa. Ya, sangat bisa. Makanya mohon maaf, saya sebagai konsultan kuliner saat ini. Ketika ada yang bikin resto cafe, ya saya bisa jadi konsultan. Mau bikin pastry bakery, ya saya bisa. Gitu. Ya. Saya kira Tribuner sangat menarik ya apa yang sudah diutarakan oleh Chef Ben, segala pengalaman, kemudian bagaimana menjadi seorang chef yang handal ya, tadi sudah diutarakan oleh Chef Ben. Tentu selain menjadi seorang chef juga kan sekarang ini kan banyak organisasi-organisasi profesi, termasuk menjadi seorang chef pasti ada komunitas ataupun organisasi profesi. Gimana? Apakah Chef Ben aktif ikut di organisasi-organisasi profesi atau gimana? Oke, baik. Secara pribadi saya sangat aktif di dalam organisasi. Apalagi kalau di dunia kuliner itu namanya chef. Ya. Ya, kalau di Indonesia ini udah dikenal dengan ICA, Indonesian Chef Association. Secara pribadi saya pernah jadi ketua Asosiasi Chef untuk Kalimantan Timur, namanya ICA. Ketua ICA Kalimantan Timur. Ya. Saya pernah juga di Batam jadi ketua Asosiasi Chef untuk di Batam Kepri. Ya. Dan secara pribadi ya saat ini saya tidak di organisasi ICA. Ya, saat ini saya di Bali Chef Community. Bali Chef Community Indonesia, Bali Chef Community Indonesia. Dan Bali Chef Community Indonesia itu pusatnya di Bali. Tapi kita sudah ada di hampir seluruh kabupaten kota itu sudah ada. Provinsi sudah ada untuk Bali Chef Community. Dan untuk terakhir kali ini saya di Bali Chef Community bersama teman-teman yang dulunya ya kita satu dalam satu organisasi. Bukan berarti kita pecah, tidak. Tetapi bagaimana teman-teman dari Bali Chef Community menyampaikan bagaimana wadah organisasi chef ini, organisasi kuliner ini bisa lebih luas lagi ya. dan lebih bisa dikenal oleh orang. Tujuan kita ketika ada Bali Chef Community cuma satu, bagaimana kita bisa memberikan motivasi ya kepada teman-teman ya, cara kita bekerja, cara kita membuat sesuatu makanan itu perlu sentuhan dari hati. Ya. Ya. Chef tentu sebagai seorang chef, sebagai seorang konsultan kuliner saat ini tentu pasti sudah terkait dengan misalnya event-event kuliner. Oh, ya. Event-event kuliner apa saja yang sudah diikuti atau melibatkan Chef Ben? Oke, baik, terima kasih. Jadi waktu saya di Batam itu saya pernah bikin rekor muri nasi lemak. Waktu itu kita bikin di Jembatan Barelang. Mungkin kalau pernah pergi ke Batam pasti nyampe di Jembatan Barelang. Ya. Ya. Dan ketika saya merantau juga di Kalimantan, ya, saya bikin juga itu masak bersama 3.000 ibu-ibu, ya. 3.000 ibu-ibu. Masak bersama 3.000 ibu-ibu. Masak apa waktu saya itu? ingat itu kita bikin di Masjid Istiqlal Samarinda. Ya. Waktu itu kita masak itu kita bikin ikan ya. Di sana kan ikan haruan. Ya. Oh, ya. Di sana banyak sekali dengan ikan haruan dan kita bikin ikan haruan itu, ya. Dan akhirnya kita masak bersama. Dan saya punya satu keinginan juga ya. Oke. Dan di Manado itu saya pernah bikin Christmas Cake Festival. Christmas Cake itu 600 meter. Ya. Harusnya orang bisa membuat rekor muri. Christmas Cake Festival tahun 2017 mungkin ya.
Dan kita buat itu di Marina. Saat itu dengan Pak Gubernur, sekarang Bapak Oli Dono Kambe. Ya, saat itu Ya. kita bikin karena ketuanya itu saat itu Ibu Gubernur, ya, Ibu Tamuntuan, dan ketua hariannya almarhum Bapak Teddy Kumat. Dan kita sukses buat itu. Ya, dan itu program yang dalam arti kata luar biasa sekali. Karena di saat bikin cake, Christmas cake itu yang buat cake itu ibu-ibu muslim loh. Oh, ya, ya, ya. Ya, itu ada 60 sampai 70-an orang itu. Jadi ada kerukunan juga di Ya, sana, kebersamaan, dan mereka ya. itu ibu-ibu muslim di Kemajemukan. Manado ini, wah semangat sekali. Mereka pakai jilbab dan sampai Pak Gub memberikan sesuatu nilai yang tinggi untuk mereka, dalam arti kata wow luar biasa. Kebersamaan Dan, ya. kebersamaan yang ditunjukkan itu wah. Karena itu salah satu juga ide dari Torompe Pak Gubernur Bapak Oli Dono Kambe Ya, saat itu. Ya. Chef Ben, kita ya dibatasi juga oleh waktu, jadi mungkin saya ingin langsung ke pertanyaan. Menjadi seorang chef tentu tadi dikatakan menguasai banyak ini andalan, Ya. banyak ini ya. Tapi saya kira mungkin ada andalan atau kesukaan atau ini. Apa yang jadi menu-menu andalan dari Chef Ben di Oke. ya. Baik, terima kasih. Saya itu senang makan steak. Ketika saya mau makan steak itu saya mau sausnya itu enak banget. Ya, saya juga senang makan pizza. Karena saya pembuat pizza loh. Ya. Ya, Dan dalam arti kata pembuat pizza berarti suka makan pizza. tentu ya. Dan saya juga Bisa merasakan mana yang ya. Apalagi kalau makan Itali pasta-pasta, wah itu memang mohon maaf ya, walaupun orang Manado saya senang banget itu. Dan saya secara pribadi itu sangat suka juga untuk menu andalan saya itu yang ada di Manado itu. Otomatis saya tidak lepas dari ikan cakalang fufu. ya keren. Wah itu menu andalan saya itu. Dimanapun saya pergi ketika ada makanan Manado, di daerah manapun ketika ada rumah makan Manado saya pasti cari cakalang fufu. Tapi itu susah gampang, kadang-kala nggak ada. Ya. Tapi suka makan juga ya. Suka makan, Sangat suka suka. sekali. Ya. Chef terakhir ini menjadi seorang konsultan masak atau menjadi seorang chef, menjadi konsultan kuliner, tentu ada biaya, ada berapa kalau bisa tahu. Oh, jadi untuk biaya sebagai konsultan ya. Jadi begini, saya ada level A, jadi B, C. Ketika A itu contohnya saya akan setup restoran itu lengkap. Ada restoran, ada pastry bakery, ya, ada ininya baristanya, karena saya punya tim. Oh, iya. Saya punya tim. Ya, tim saya ini ya saya sebut saja namanya itu ada Pak John Lumi. Kita sama-sama dari Bali. Ya, Pak John Lumi itu dia biasanya itu kalau di Bali itu semua orang kenal. Dia sudah melalang buana, begitu juga dengan Pak Michael Rawung. Ya itu kita bertiga itu tuh satu tim. Satu tim ya. Ya, bukan untuk restoran saja, tapi sampai hotel. Tapi secara pribadi itu saya kalau untuk di hotel dan cafe itu, jadi di restoran ini, jadi kalau kita mau lengkap semuanya itu saya bikin paket A. Paket A ya. Paket A. Nggak banyak berarti lah. ada berapa paket kan? Iya, nggak banyak lah, pasti cuma ratusan saja. Itu saya training awal, cari menu, ya cari karyawan. Training karyawan ya. Training ya. karyawan, ya. Saya rekrut semuanya dan tetap bersama menu. Itu paket A, itu ada 100-an lah, nggak banyak. Baru paket B. Paket B itu dari 80-an juga. Paket C 60-an. Paket D yang standar Nanti biasa-biasa apa saja. yang membedakan paket A, B, C dan D itu gimana? Nah, jadi restoran itu kan ada kelengkapannya. Ya, ya. Kalau saya mau setup restoran itu udah sama baristanya, karena saya punya tim. Udah sama di barnya, ya. Dan itu berapa bulan nanti? Biasa dikontrak kan pasti misalnya biasanya itu sebulan atau otomatis, 6 bulan, 1 tahun atau gimana? Tidak. Saya itu 1 bulan pertama itu saya harus pastikan itu sudah selesai. Baru saya akan pantau. Bulan kedua saya akan pantau. Bukan berarti saya langsung tinggalin. Saya harus pantau dulu. Saya harus pantau itu kalau sudah opening, saya tidak tiap hari. Kalau saya udah opening paling saya datang itu seminggu 3 kali.
sampai 2 bulan. Ya, baru mulai saya berkecil lagi. Tergantung juga kalau dari perusahaan atau owner itu kepingin saya ada tambahan lagi, ya tinggal kita bicarakan lagi. Oh, jadi tidak Ya, kaku juga ya. iya, Maksudnya ada dalam perjalanannya ada yang kurang. iya, Kan tentu Chef Ben tidak mau meninggalkan dalam keadaan iya dong. setengah jadi dong Ya, bilang betul. kan. Tetap harus jadi. Harus ini ya, ya. Iya, Ya. Menarik ini, Chef Ben. Ini sebagai seorang konsultan tentu berarti ikut menciptakan adanya resto atau resto-resto yang handal ya, yang tentu yang disukai banyak orang. iya, Disukai banyak orang tentu karena menunya enak ya. iya, Menunya enak, dan tadi sudah dikatakan bahwa ini Chef Ben sebenarnya bukan hanya di Manado tapi di kota-kota besar di iya, Indonesia sudah di ini ya. betul. Paling terakhir sekali sebelum kita tutup bincang-bincang ini, pengalaman paling menarik dari Chef Ben selama melanglang buana sebagai seorang chef. Tentu ada suka, ada duka. Pilih salah Ya, satu yang ini ya. oke, baik. Jadi saya eh, secara jujur menyampaikan ya. Jadi seorang chef itu bukan karena uang, Ya. ya. Dan pengalaman saya ketika saya ada di mana-mana, ya godaannya satu, mohon maaf, itu pasti kadang-kala kita apa ya? Mohon maaf, Ya, godaan ya. itu wah kita harus benar-benar kuat lah. Karena godaan itu yang saya mau sebut ini ya iman kita harus kuat. Jadi seorang chef bergaul dengan banyak orang, Banyak orang banyak saya orang bergaul. eh, Ya, sebagai seorang laki-laki tentu ya, godaan godaan wah kan itu nyenak luar selalu biasa pergi di sekali. tanpa ini bawa keluarga. Ya, Nyenak selalu ya. selalu dengan Ya. ibu-ibu loh. Ya, iya, Ya iya, kalau iya. bikin contohnya cooking class atau acara apalagi semuanya dengan ibu-ibu. Iya, iya, iya. Dan artinya secara manusia biasa, mohon maaf, kadang-kadang kita juga lemah. Iya, iya, iya. Dan artinya kenapa saya harus sampaikan di diskusi hari ini? Sangat penting sekali. Karena saya pernah jatuh. Ada pengalaman ini ya, Pengalaman jatuh saya ya. itu saya pernah jatuh di saat saya itu diundang untuk bikin acara salah satu kota, ya contohnya di kota Palu. Wah itu godaan yang paling luar biasa sekali, dan ya saya jatuh. Dan cerita saya ini bukan berarti apa ya, saya memberikan suatu motivasi. Coba kita benar-benar bertahan. Ya ketika kita orang percaya, ya kita harus benar-benar iman kita itu harus kuat. Iya, iya. Jujur saya nggak bohong loh. Iya. Itu godaan itu sebagai seorang chef itu salah satu itu. Jadi Jadi seorang harapan chef saya ya. kepada teman-teman chef atau teman-teman baru mau mulai, mari kita mesti belajar dan melatih diri untuk kita jauh dari godaan seperti Godaan itu. ya. Ya. Ya, karena itu dekat sekali. Karena saya alami. Mohon Kan maaf. di dapur paling banyak perempuan pasti itu. Di dapur sih tidak, Oh. tapi godaan di luar. Oh, di luar. Ketika saya bikin acara A, acara B itu pasti dengan ibu-ibu. iya, Mohon maaf, iya. saya kalau mau ketemu dengan pejabat A, wali kota, pasti wali kotanya bapak, tapi istrinya ketua tim penggerak PKK. Saya ketemu dengan ketua tim penggerak PKK. Ketua tim penggerak PKK itu ibu-ibu semua. Ibu-ibu semua. Begitu juga kalau saya bikin acara pelatihan, cooking class di daerah, contohnya daerah B. Itu pasti di antara 50 orang itu laki-laki itu paling cuma 3 atau 4. Yang lainnya perempuan. Itu salah satu Karena godaan. bicara cooking ya kan. Ya, itu godaan yang dalam arti kata ketika kita lemah, ya mohon maaf. Kita siap. Tidak sanggup menahan Ya. godaan. Iya, iya, Ya, iya, ini iya. tidak munafik Ya, ya, saya sampaikan. ya. Betul, Ya, makanya Dan itu tentu berpengaruh ke prestasi kerja. sangat berpengaruh. Bahkan bukan hanya ke personal, tentu akan berpengaruh ke banyak hal ke Ya, ini ya. Ya, banyak ya, hal. ya. Ini tentu yang diingatkan tentu oleh Chef Benny bahwa menjadi seorang chef itu yang handal tentu mempertahankan reputasi, mempertahankan apa ya, nama, karakter tentu sangat apa ya, sangat harus memang kuat Ya, ya, betul, harus betul. kuat ya, dan tidak mudah.
Dan tapi kan seorang yang jatuh kemudian menyadari dan bangkit itu kan itu bagian dari suatu perubahan Ya, seseorang, setiap orang kan. betul. Kalau dia jatuh kan dia jatuh terus, Ya. itu yang tentu tidak akan sama-sama sampai hari ini, tidak akan bangun. Tapi kalau dia jatuh kemudian menyadari dan tidak melakukan lagi, tentu itu Ya, yang dan harus tidak boleh tidak boleh ya. Sehingga kita akan kembali ke level kita ya, Ya. ke fokus kita dalam profesional kita sebagai dalam pekerjaan kita Ya. sebagai seorang, tentu dalam bincang-bincang ini ke Chef Benny tentu sebagai seorang chef ya. Ya. Chef Ben, tentu ini bincang-bincang sudah waktunya sudah habis ya. Ya. Dan biasanya saya berikan kesempatan terakhir untuk seorang narasumber, dan Chef Ben boleh ada simpulan atau hal apa saja ya yang boleh di tips mungkin menjadi seorang chef handal. Oke, baik. Ya, silakan. Terima kasih. Jadi dari saya untuk yang menciptakan menu baru sebagai seorang pecinta kuliner itu tetap harus berdasarkan item-itemnya dan standarisasi gramnya. Jadi kalau bikin cake, jadi jangan bikin asal-asalan, harus melalui proses awalnya dan bahan-bahannya disiapkan secara detail itu. Dan dari saya itu, saya punya impian ya, kerinduan khasnya di Natal ini ya. Mudah-mudahan tahun depan itu ada seseorang ataupun dari manapun orang baking kue rame-rame, kalau perlu bikin ribuan toples, dan kita akan berbagi kue Natal di momen Natal di tahun berikut, dan kita akan berikan kepada orang-orang yang tak mampu. Itu impian saya saat ini, dan saya akan mulai bikin program itu, mulai diskusikan itu mulai Januari. Saya akan diskusikan, dan program ini harapan saya pasti akan jalan, karena saya secara pribadi sudah diskusi dengan ketua Kerukunan Keluarga Kawanua ketiga, dan beliau respon baik. Terima kasih. Ya. Terakhir, di Tribun ini boleh kan, Chef, kalau bikin ini ya? Oh, boleh Sebenarnya sekali. di resto atau apa ya? Oh ya, dan Dilihat di harapan saya di Tribun ini, karena dia di pinggir jalan, bagaimana kita bikin resto cafe di sini. Ya, dan kita akan bikin standarisasi. Sebagai seorang pelayan, dia harus benar-benar punya senyum yang menarik. Bukan berarti cantik, tidak. Senyum, dan bagaimana dia bisa melayani tamu dengan baik. Ini bisa jadi contoh loh. Dan mudah-mudahan ya ada respon secara dari tempat Tribun. strategis mungkin ya Tempat di sini. sangat strategis karena muka jalan. Ya, Itu ya, menurut saya lebih baik seperti itu. ya. Dan demikianlah bincang-bincang di acara Tribun Bakudapa dengan topik Chef Ben dan cerita kuliner. Dan tentu Tribuner sudah mendengar tadi, menyaksikan tadi ya gimana Chef Ben mengutarakan akan pengalaman-pengalamannya sebagai seorang chef ya. Tentu memulai dari tanah kelahiran di kota Manado ini, melanglang buana ke Bali, Batam, ke berbagai hotel ya, dengan berbagai pengalaman. Dan ini chef ini bukan hanya soal 1-2 menu, ini tadi dikatakan all round ini banyak sekali menu yang diketahui, bahkan minuman juga ya banyak yang tadi sudah disampaikan. Dan Chef Ben, tentu saya berharap ini bukan yang pertama dan terakhir, tapi bisa diundang lagi untuk bincang-bincang berikut, tentu dengan tema yang tema yang lain, bahkan mungkin orang boleh demo ya, orang bisa demo kuliner, demo masak ya. Sekali lagi Chef Ben, saya ucapkan terima kasih boleh menerima undangan kami untuk bincang-bincang di sini. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada para Tribuners yang sampai saat ini setia menyaksikan akan acara Tribun Bakudapa. Dan kita akan bertemu lagi tentu dengan tema perbincangan yang berbeda. Mata lokal menjangkau Indonesia.